warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Gita Abdullah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Ikuti saya ya, melakukan pembelajaran IPS di SMP Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Nasya. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Aska, Hadir Bu. Arga, Hadir Bu. Alvario, Hadir Bu. Adrian, Bu. Anissa. Yang tidak hadir hari ini siapa? Rido dan Raka. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga mereka cepat sembuh ya. Amin. Selanjutnya, sebelum Ibu memasuki topik pembelajaran kita hari ini, silakan dicek kebersihan dan juga kerapihan kalian. Jika ada sampah di sekitar kalian, silakan dibuang ke tempat sampah supaya kelasnya nyaman. Baik, selanjutnya topik pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai globalisasi. Tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk membacakan. 1. Dapat menganalisis keterkaitan bentuk globalisasi yang terjadi di Indonesia, dampak dan upaya dalam menghadapi zaman tepat. 2. Saya dapat merancang desain infografis pada salah satu bentuk globalisasi, dampak dan upaya dalam menghadapi dengan kreatif. Saya dapat membuat dan menyajikan hasil diskusi dan pembuatan infografis pada salah satu bentuk globalisasi, dampak dan upaya dalam menghadapinya dengan percaya diri. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian dapat menganalisis keterkaitan bentuk globalisasi yang terjadi di Indonesia dan kalian dapat merancang desain infografis pada salah satu bentuk globalisasi, dampak dan juga upaya dalam menghadapinya dengan kreatif. Diharapkan kalian ini dapat membuat dan juga menyajikan hasil diskusi dan pembuatan infografis pada salah satu bentuk globalisasi, dampak dan upaya dalam menghadapinya dengan percaya diri. Untuk rancangan penilaian kita pada hari ini, yang pertama akan dilakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian keterampilan, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian sikap. Artinya selama pembelajaran ini kalian dinilai itu ada 3. Dalam berdiskusi nanti dilihat penilaian keterampilannya dan juga penilaian sikapnya. Selanjutnya, karakter yang diharapkan dengan pembelajaran hari ini yaitu kalian mempunyai karakter yang jujur, kerjasama, tanggung jawab, dan juga komunikatif. Dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat meningkatkan kreativitas dan kualitas produk dalam negeri dengan memperhatikan karakteristik Indonesia. Ibu punya motivasi, kita tidak boleh berhenti belajar karena kalau kita berhenti belajar, maka kita akan menjadi pemilik masa lalu. Ya, maka dari itu, supaya kita menjadi pemilik masa depan, kita harus terus belajar. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, globalisasi yang seperti apa sih yang pernah kalian rasakan? Itu kan kita offline bawakan tatap muka, tapi sejak pandemi kemarin kita bisa melakukan pendidikan secara online melalui Zoom dan Google. Oke, baik. Nah, kalau dulu biasanya
melakukan pendidikan itu, pembelajaran dilakukan secara offline, selalu tatap muka. Tapi di zaman sekarang sudah dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi, yaitu salah satunya dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Baik, selanjutnya globalisasi. Globalisasi itu mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Bentuk-bentuk globalisasi ada 5. Yang pertama ada globalisasi di bidang budaya, di bidang komunikasi, di bidang ekonomi, di bidang iptek, dan juga di bidang transportasi. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Ditandai dengan munculnya budaya luar yang mempengaruhi budaya lokal. Selanjutnya, globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Dilihat dari gambar ini, silahkan kalian perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar apa? Oke. Sedang melakukan Video call. video call. Oke. Nah, artinya awalnya dulu masyarakat Indonesia itu masih berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi, yaitu ada telepon, ada handphone, dan internet, kita bisa melakukan komunikasi itu dengan sangat mudah, yaitu dengan video call. Baik, untuk selanjutnya kalian nanti akan melakukan diskusi. Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok, dan setiap kelompok mendapatkan temanya masing-masing sesuai dengan globalisasi, baik itu di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang iptek, dan juga di bidang transportasi. Setelah kalian dibagi kelompok, kalian akan melakukan diskusi dan nanti membuat infografis dengan menggunakan Canva. Dan setelah itu kalian melakukan presentasi kelompok sesuai dengan temanya masing-masing untuk dipresentasikan ke depan kelas. Kelompok yang pertama, Weda, Christian, Habib, Hilmi, Nawaf, Rizky, Luna, Agung. Kelompok yang kedua, Rizkia, Anissa, Zalfa, Nazwa, Emir, Tama, Salman, dan Deandra. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Setelah kalian mendapatkan LKPD tersebut, silahkan kalian nanti mengisi LKPD-nya. Kalian buat rancangan infografisnya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau sudah, baru pembuatan desainnya ke aplikasi Canva. Jadi kalian buat rancangannya di LKPD tersebut. Paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Infografis dengan menggunakan aplikasi Canva. Dan ketika sudah, nanti kalian download hasil infografis tersebut, hasil desainnya dengan bentuk JPEG atau JPG ya. Lalu kalian uploadnya ke Google Site. Untuk Google Site tersebut, linknya sudah kalian dapatkan dari pertemuan yang pertama. Nanti
kalian tinggal upload ke Google Site tersebut. Ya, kalau sudah diupload, sudah selesai semua, maka nantinya kalian setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan kelas berdasarkan hasil desain kalian masing-masing. Dan tentunya setelah pembelajaran ini, setelah mempresentasikan, maka nanti akan ada penilaian berupa polling, ya, atau kalian memvoting memilih kelompok mana yang menjadi kelompok terbaik berdasarkan isinya dan juga hasil desainnya. Jadi penilaiannya ada dua, kalian bisa menilai hasil desain dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan globalisasi mengenai Jakarta Hajatan. Jakarta Hajatan ialah program kegiatan ulang tahun Jakarta yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dampak positif dari Jakarta Hajatan. Pertama, memperkenalkan budaya Betawi. Yang kedua, daya tarik bagi pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang keempat, menambahkan nilai jual. Dampak negatif. 1. Banyaknya sampah dari dan muncul. Menimbulkan kemacetan. Yang meningkatkan peluang kriminalitas. Upaya menghadapi globalisasi dari dampak Jakarta Hajatan. Pertama, mengkolaborasikan budaya lokal dan konser. Kedua, mempererat penjagaan agar tak terjadi kriminalitas. Ketiga, memperkenalkan produk-produk lokal atau dalam negeri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil desain yang kedua. Kelompok terbaiknya jatuh pada kelompok kedua. Oke, kita kelompok kedua. Ini untuk hadiahnya ya, untuk kelompok terbaik. Kelompok terbaik Hadiahnya untuk kelompok kedua. Kita memasuki evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini nanti kalian mengerjakan kuisis. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Dengan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Di sini saya kesulitan untuk menyatukan beberapa pikiran menjadi satu, dan saya juga masih dalam pembelajaran menggunakan Canva, jadi masih dibilang pengguna baru, jadi sulit. Dengan adanya pembelajaran kali ini, yaitu tentang globalisasi, ternyata masih ada beberapa kesulitan, ya, terkait dengan pembelajarannya menggunakan e-tech, ya, yaitu dengan Google Site. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa globalisasi itu terdapat di berbagai bidang. Ada di bidang e-tech, di bidang komunikasi, budaya, ekonomi, transportasi. Selanjutnya, pesan dan nilai moral dengan pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat belajar bahwa dengan adanya globalisasi, maka kita harus mampu bersaing dengan memfilter pengaruh dari luar. Pembelajaran berikutnya yaitu mengenai ekonomi kreatif. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.